Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sorting yang cukup panjang. Ini tadi saya sudah coba, kalau untuk mersort, kalau datanya sudah urut semua itu juga merupakan base case, dimana memang untuk jumlah perbandingannya 32 dan worst case itu ada 49 ya perbandingannya. Tetapi saya nggak tahu ini worst case itu kalau apa. Jadi ya itu aja, mungkin bisa dicari sendiri. Kemudian kita akan melanjutkan ke quicksort. Jadi quicksort itu juga memiliki kompleksitas O n log n ya. Nanti akan kita bahas seperti apa untuk algoritma quicksort itu sendiri. Pertama udah ada data ini 40, 75, 10, 64, 32, 51, 49, 80. Sekarang kita coba dulu ya. Jadi quicksort itu bekerja dengan cara mengambil satu pivot yang akan mempartisi bilangan-bilangan yang akan diurutkan. Kemudian setelah itu dilakukan pengurutan sampai semua partisi itu sudah urut. Kita mulai saja ya dari sini, pivotnya misalkan 40. Nah, kemudian 75. 75 ini kan lebih besar daripada 40, sehingga ini menjadi store index. Kemudian 10. Karena 10 itu lebih kecil dari 40, ditukar nilainya dengan 75. Kemudian ini 64. 64 itu lebih besar sehingga menjadi store index. Kemudian 32. 32 ini kan lebih kecil dari 40 sehingga ditukar dengan store index yang berada di paling kiri. Berarti 40, 10, 32, 64, 75, 51, 49, dan 80. Kemudian untuk ini 64 sama 75 kita tandai karena store index. 51 juga lebih besar dari 40. Kemudian ini 49 juga lebih besar dari 40. 80 itu juga, sehingga untuk store index itu ditukar dengan pivot. Artinya hasilnya menjadi 10, 32, kemudian 40, 64, 75, 51, 49, dan 80. Berarti ada 2 partisi ya. Kita kemudian ganti spidol merah, nggak penting. Ini kan gimana? Ini kan udah urut ya. Nah, kemudian ini misalnya ini dibandingin yang sebelah sini, pivotnya 64. Berarti berapa ini? 64, 75 kan lebih besar. Maka 64 pivot, 75, maka store indexnya ya 51 kan lebih kecil dari 64. Berarti 64, 51, 75, 49, 80. Nah, kemudian 49 itu lebih kecil dari 64. Berarti ditukar dengan store index yang ada di paling kiri. Berarti 49, 75, 80. Begitu. Kemudian kan 80 ini kan lebih besar ya daripada 64. Berarti yang jadi store indexnya ini. Oh ya, mohon maaf untuk penukaran itu berarti penukaran itu berarti store index dikurangin 1. Berarti bukan 10 ini, tapi 32 ya. Berarti 32
kemudian 10, terus 40. Kemudian ini nanti diurutkan 32, 10, 40. Ini berarti kan berapa? Berarti kan 10, 40. 10 kan lebih kecil, 40 itu kan lebih besar, maka jadi store index. Berarti ini 32 ditukar sama 10. 10, 32, 40. Ini udah urut ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Ini seperti ini. Kemudian 64 ditukar dengan 49. Karena kan store index-nya kan 75. Di sebelah kirinya 49. 64, 75, 80. Sini udah urut. Sini juga udah urut. Kemudian ini 10, 32, 40. Maka akhir pengurutannya menjadi 10. Kita ganti warna ya biar 10, 32, 40, 49, 51, 64, 75, 80. Kira-kira seperti itu cara kerja quicksort. Pivot itu bisa dicari di elemen yang paling awal ataupun yang paling akhir. Tapi bisa juga di tengah. Kalau di tengah, maka pertama-tama harus ditukar dulu dengan yang paling awal dan paling akhir atau paling akhir biar gampang. Nah, tetapi quicksort ini memang memiliki kompleksitas waktu yang worst case-nya lebih lambat ya daripada merge sort. Karena kadang merge sort sama quicksort itu juga lebih cepat merge sort kalau misalnya untuk data-data yang tertentu ya. Karena untuk quicksort itu worst case-nya itu adalah O(n kuadrat. Cuman emang sering dikasih tahu, dijelasin bahwa worst case big O-nya itu adalah O(n log n. Kenapa? Karena yang worst case O(n kuadrat ini jarang terjadi. Kenapa jarang terjadi? Karena worst case-nya itu justru kalau datanya udah urut semua, atau kalau pivotnya merupakan bilangan terbesar atau terkecil. Makanya quicksort ini tetap dianggap merupakan algoritma sorting yang paling cepat. Kalau merge sort pun juga sebenarnya cepat. Mungkin teman saya juga ada yang pernah bilang kalau merge sort itu relatif paling cepat dibandingin yang lain. Ya, sebenarnya tergantung case-nya. Karena kalau merge sort kan baik best case, average case maupun worst case itu O(n log n. Sekarang misalnya kita coba untuk quicksort itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Gak usah banyak-banyak. 1 ini dibandingin pivotnya. 2 kan store index. 3 juga kan lebih besar store index. 4 store index. 5 store index. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti 2 kan lebih besar semua. Nanti ya. Berarti O(n kuadrat. Tapi worst case-nya jarang terjadi. Sehingga sering ditulis O(n log n. Walaupun kalau best case itu lambangnya big omega, average case itu big theta, dan worst case itu big O. Tetapi memang untuk quicksort sering ditulisnya O(n log n karena ini aja juga jarang terjadi. Baik, demikian pembahasan saya mengenai quicksort. Ya, cukup panjang. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan terima kasih.